apapun itu. Cukup! Kamu jadi wanita jangan munafik. Wanita mana yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Karena hidup itu butuh makan, bukan butuh cinta. Laki-laki seperti itu tidak pantas kamu cintai. Kamu bukan untuk mencintai, tapi untuk dicintai. Dan aku mencintai kamu. Nasi bungkus. Aduh, capek juga ya. Istirahat dulu deh. Lagian nasi bungkus aku kan cuma tinggal satu aja. Tuh kan, cuma sisa satu bungkus aja. Nggak kerasa ternyata aku udah jalan kaki jauh banget dari tadi. Pasti pelanggan-pelanggan aku puas hari ini. Soalnya hari ini tuh kan ada menu baru. Aku penasaran deh sama tanggapan mereka besok. Enak nggak ya menu baru aku? Kalau misal mereka suka sama menu baru aku bakal tambahin nasi bungkus aku. Biasanya aku bawa 35 bungkus. Aku bisa bawa sampai 40 lah. 40 dulu deh. Nanti kalau misal banyak peminatnya aku tambahin lagi. Nggak apa-apa. Dari yang sedikit lama-lama jadi bukit. Yang penting aku tetap usaha. Aku nanti mikir lagi deh. Kira-kira nanti aku ganti menu apa lagi ya? Nggak mungkin kan tiap hari aku jual menu yang sama. Biar rasanya tuh bervariasi gitu. Jadinya pelanggan aku tiap hari makan nasi tuh lauknya beda-beda, nggak bosen. Aku kan juga seneng kalau masakan aku tiap hari selalu diterima dengan baik sama orang-orang. Nggak nyangka ya. Padahal aku dulu itu nggak suka masak loh. Sekarang malah jadi tukang masak. Dan lagi tiap hari masakan aku dimakan sama orang banyak. Nggak nyangka banget. Yang awalnya aku ragu buat jualan nasi bungkus. Takut keasinan. Takut terlalu hambar. Takut rasanya aneh. Tapi dengan keyakinan hati aku, ternyata banyak yang suka. Alhamdulillah. Aku pengen deh suatu saat nanti aku punya warteg sendiri. Tapi nggak apa-apa deh untuk sekarang. Aku jualannya keliling dulu. Nanti kalau modal aku udah cukup, aku baru bisa buka warteg. Sekalian hitung-hitung cari pelanggan lah kalau kayak gini. Ini tinggal satu bungkus. Aku lanjut aja kali ya. Nanti kalau nasi aku udah habis, aku bisa pulang istirahat deh. Terus siap-siap pikirin besok mau masak menu apa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi bungkus. Waduh, dibakar. Selamat, kardusnya masih belum kebakar. Wah, yang lain udah kebakar habis. Udah deh, alhamdulillah masih sisa kardus ini. Istirahat dulu ya. Kepala aku sedikit pusing. Mungkin dari tadi aku masih belum makan.
Rasanya tulang-tulangku pada copot semua. Semoga ntar lagi selesai istirahat, badanku mulai enakan. Si bungkus. Loh. Kok nggak ada orang sih di sini? Mas-mas yang biasanya di sini kemana ya? Biasanya jam segini Mas itu udah duduk di sini. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Aku cari dulu deh, mungkin ada di sekitar sini. Mas? 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 Astagfirullahaladzim. Mas? 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 Mas kenapa? Mas? Ya Allah. Mas demam ya? Oh, Mbak. Mas, tadi saya itu cari-cari Mas biasanya kan duduk di sana. Ternyata Mas di sini. Mas belum makan? Udah makan belum? Belum. Ya Allah, panas kayak gini badannya. Mas sejak kapan demam? Hah? Mas belum minum obat ya? Mana punya uang untuk beli obat, Mbak? Ya biasalah, Mbak. Saya memang kayak gini. Soalnya kan dari tadi malam sampai sekarang ini saya masih belum makan sama sekali. Nih. Tadinya aku mau jual, terus aku inget Mas, jadi nggak jadi aku jual deh. Nih Mas, dimakan ya. Maaf ya Mas, aku terlambat kesini. Saya merasa nggak enak sama Mbak. Mbak udah tiap hari memberikan nasi bungkus terhadap saya. Apakah Mbak nggak rugi selalu tiap hari memberikan aku nasi bungkus, Mbak? Mas, kalau cuma satu bungkus, nggak bakalan bikin saya rugi. Kecuali saya tiap hari ngasih 10 bungkus secara gratis ke Mas, itu bisa bikin saya rugi. Udah dimakan aja, Mas kayak ke siapa aja sih. Udah santai aja, dimakan ya. Setelah ini mau saya beliin obat, mau? Nggak usah Mbak, nggak usah. Saya udah ngerepotin Mbak. Saya sudah terima kasih banyak. Mbak selalu memberikan saya nasi bungkus seperti ini, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Iya Mas, sama-sama. Maaf ya, saya tiap hari bisanya cuma kasih nasi bungkus. Ya, itu pun kalau Mas mau. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Udah tenang aja. Saya mau, Mbak. Mau sekali. Apa nanti suami Mbak nggak marah karena penjualan Mbak itu berkurang karena dikasih saya nasi bungkusnya? Mas tenang aja, nggak akan ada yang berani marah sama aku. Siapa yang mau marah sama aku? Aku aja nggak punya suami. Belum punya suami. Oh, Ya udah, dimakan. iya ya Mbak. Saya makan ya Mbak. Mas, kok karungnya masih kosong sih? Ya karena badan saya nggak enak, saya kurang fit, jadi teman-teman yang lain udah pada datang semua, jadi saya nggak kebagian deh. Gitu ya Mas. Tapi kalau misal Mas itu nggak dapat barang sama sekali, berarti Mas nggak bisa jual apa-apa dong ke pengepul. Iya gitulah Mbak. Oh ya Mbak, saya permisi ya Mbak. Iya. Dimakan. Mas, itu menu baru aku hari ini. Dicobain. Kelihatannya enak banget Mbak. Enak Mbak. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomong-ngomong ya Mas, kalau Mas hari ini nggak bisa jual barang bekas, terus Mas nggak dapat uang dong hari ini. Nggak apa-apa deh. Yang penting kan kesehatan Mas. Mas habis makan, Mas bisa istirahat. Nanti semoga aja badan Mas itu baikan. Gini Mbak, saya percaya rezeki itu tidak tertukar Mbak. Sudah ada takarannya masing-masing. Ya mungkin sekarang saya nggak dapat barang-barang, tapi insya Allah kalau memang rezeki saya hari ini, nanti saya akan mendapatkan barang-barang yang bisa saya jual ke pengepul nanti. Iya Mas, bener banget. Yang penting kita berusaha. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Jadi kita nggak perlu khawatir dong. Oh Mbak,
Daging cincangnya ini enak banget. Enak ya? Iya. Tadinya sih aku ragu Mas mau bikin menu yang itu, takut banyak yang nggak suka, ternyata laris. Oh iya Mas, Mas masih inget nggak sama cowok yang sering aku ceritain sama Mas? Ingat kan? Aku itu sampai sekarang bingung gimana ya Mas, biar cowok itu tuh tahu kalau aku tuh suka sama dia. Mas punya saran nggak? Tiap hari kan aku curhatnya sama Mas, nggak sama yang lain. Kalau cinta, Mbak tinggal bilang aja, nggak usah malu-malu. Gini Mbak, saya pernah dengar orang berkata, cinta itu milik semua orang. Kita berhak untuk mencintai dan berhak pula dicintai. Mbak tinggal terus terang aja sama cowok itu. Mungkin cowok itu kurang peka, mungkin Mbak kurang memberikan sinyal cinta terhadap dia, jadi dia nggak ngerespon. Aduh Mas, tapi aku itu nggak pede tahu kalau harus ngomong langsung sama dia. Ya Mas kan tahu, aku tiap hari cuma jualan nasi bungkus. Yang nggak pede aja gitu kalau harus ngomong cinta duluan, apalagi kan aku cewek, biasanya kan cowok yang ngomong duluan. Oh Mas mau minum? Ya Allah Mas, aku sampai lupa. Nih, tadi sebelum kesini tuh aku udah siapin air minum buat Mas. Pelan-pelan, nih, pelan-pelan nanti keselak. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Mana? Alhamdulillah, barusan nyangkut di tenggorokan. Gimana tadi barusan? Ya sebenarnya aku sih pengen terus terang ngomong tentang perasaan aku sama dia. Cuma karena aku cuma sebagai penjual nasi bungkus, terus apalagi aku cewek, ya agak gimana gitu rasanya. Biasanya kan cowok tuh yang menyatakan perasaan duluan. Jadi ya aku cuma bisa diem. Saya ngerti maksud Mbak. Mbak masih gengsi ya. Padahal Mbak itu udah dewasa. Gak usah gengsi-gengsi. Banyak kok wanita yang menyatakan cinta terlebih dahulu terhadap seorang pria. Jadi Mbak itu gak usah malu. Karena terkadang pria itu bodoh kalau ada seorang wanita yang mencintainya. Jadi menurut Mas, aku harus maju nih? Harus ngomong langsung gitu? Maju. Harus ngomong langsung. Harus berani. Kalau enggak, kalau Mbak itu nggak berani, nanti orang yang Mbak suka diambil orang. Ya, mau sih? Iya, ya mending aku nyatain aja dulu kali ya. Nanti kalau masalah hasilnya, ya pasrah aja. Yang penting kan aku udah mengutarakan perasaan aku. Siapa tahu dia juga suka sama aku. Kalau nggak dicoba kan kita nggak bakalan tahu. Betul sekali. Makasih banyak ya Mas sarannya. Aku jadi semangat tapi sekaligus deg-degan sih. Gak usah, tenang aja Mbak, tenang aja. Semangat ya Mbak. Semoga cowok itu juga suka sama Mbaknya. Amin. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya Mas. Iya Mbak. Mbak sekali lagi terima kasih ya Mbak. Tiap hari Mbak sudah memberikan nasi bungkus terhadap saya. Sama-sama. Aku senang kok bisa bantu Mas. Besok aku bawain menu baru lagi ya. Makasih ya Mbak. Tapi besok saya akan bayar. Ya udah deh terserah. Ya udah aku permisi dulu ya. Iya, Semoga Mbak. cepat sembuh. Iya Mbak. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Mari Mas. Iya mari. Mbak itu lucu ya. Udah baik, cantik. Mana sih ada pria yang nolak cinta dia? Sejujurnya, aku itu suka sama Mbak. Tapi Mbak mencintai pria lain. Tapi aku juga sadar diri bahwa aku orang yang tak mampu dan tak pantas. Karena aku hanya seorang pemulung.
Ya udah, semoga berhasil Mbak. Semoga Mbak mendapatkan apapun yang Mbak inginkan. Alhamdulillah, perutku sudah terisi. Tenagaku sudah mulai terkumpul lagi. Makasih ya Mbak, tiap hari sudah ngasih saya nasi bungkus. Udah rapi, udah celimis-celimis, udah bau amis. Loh, kok bau amis sih? Nunggu bebekku pakai skincare kayak siapa nih? Cantik banget. Aku suka dari kamu karena karakter kamu yang suka cerewet, tiba-tiba marah. Tapi gak apa-apa. Aku mencintai kamu bukan karena itunya, karena anunya. Tapi Vina mana ya? Katanya jam 8. Sekarang udah jam setengah 10. Kalau aku telepon, nanti dia terlalu kegeeran. Aku yang mengejar. Tapi aku gak suka. Meskipun aku cowok, aku gak suka untuk mengejar wanita. Karena harus wanita yang mengejar, bukan aku. Karena aku sudah memiliki semuanya. Mobil punya, pick up punya, serta rumah baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Putri? Mas Vero. Ya, sini masuk, Put. Iya, misi ya. Ya. Gimana kabarnya, sehat, Put? Duduk, Alhamdulillah duduk. sehat. Siap, Mas. Iya. Mas ada Vero apa? lagi santai nih. Iya, lagi santai. Tumben kamu datang ke sini. Ada apa? Iya, Mas. Aku lagi pengen ngomong sesuatu sama Mas Vero. Ganggu Ngomong nggak, Mas? sesuatu? Enggak. Pasti ada kepentingan yang cukup gitu ya. Mau ngomong apa? Dan sesuatu apa yang pengen Dek Putri itu ungkapkan? Tapi ngomong-ngomong Mas Vero kok rapi banget. Mas Vero mau pergi keluar? Enggak sih. Kan Mas Vero harus rapi terus tiap hari. Mumpung masih pujangan, harus rapi. Kalau nggak rapi, mana mungkin cewek yang mau, Put? Kan begitu, Put. Iya, Mas. Gimana ya aku ngomongnya? Gini, Mas Vero. Mas Vero, aduh gimana ya, Mas? Terserah kamu deh, Put. Kamu mau ngomong atau tidak, terserah kamu. Aku capek. Aku mulai tadi udah siap-siap untuk mendengarkan nih. Iya, gini Mas Vero. Aku minta maaf ya. Aku datang ke sini buat ngomongin perasaan aku. Perasaan? Ke siapa, Put? Ya cobalah kamu cerita sama Mas Vero. Siapa tahu Mas Vero itu bisa kasih pendapat, solusi supaya kamu itu bisa mendapatkan pria yang mapan, yang baik hati, yang karakternya baik. Soalnya karakter ini, Put, saya kasih tahu ya, Putri. Kalau karakter itu tidak bisa dirubah, itu sudah mendarah daging pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu karakternya yang pria itu bagaimana. Begitu. Aku kasih tahu itu udah ilmu bagi kamu, Put. Gitu, Put. Iya, Mas. Jadi gini. Jadi gimana, Put? Udahlah. Aku itu suka sama cowok, Mas. Iyalah, Put. Aku tahu, Put. Mas Vero tahu kalau kamu suka sama cowok karena kamu itu wanita. Kalau kamu suka wanita sama wanita, lemon makan lemon, Put. Iya sih. Jadi aku itu sebenarnya udah lama banget Mas suka sama cowok itu. Cuma aku nggak berani buat ngungkapin perasaan aku. Aku baru berani sekarang sih. Aku dari mana ya? Langsung aja ya, Mas. Dari sudut pandang kata kamu, deh, Put. Sebenarnya aku itu datang ke sini buat bilang kalau aku itu suka sama Mas Vero. Maaf ya, Mas, aku baru bisa bilang sekarang. Soalnya aku masih bingung milih kata-kata yang tepat buat bilang sama Mas Vero. Daripada aku terlambat, kan mending aku ungkapin sekarang. Ya, yang penting Mas Vero udah tau lah perasaan aku gimana sama Mas Vero selama ini. Kamu suka terhadap aku? Iya. Kamu tahu kan, di depan rumah ada kran. Coba kamu cuci muka dulu.
baru ngomong lagi. Kenapa Mas? Aku ngomong apa adanya dari hati aku kok. Kamu sakit ya? Put, zaman sekarang wanita mengungkapkan rasa cinta terhadap laki-laki. Di mana harga diri kamu? Iya, ya awalnya aku nggak berani sih Mas. Ya aku sadar diri, cuma daripada aku mendem sendirian lama-lama, jadi mending aku ungkapin aja sama Mas Vero, biar Mas Vero juga tahu perasaan aku yang sebenarnya. Aku minta maaf ya Mas Vero karena udah berani nyatain perasaan aku sama Mas Vero. Memang kamu wanita murahan ya? Kamu kira kamu mengungkapkan seperti itu, aku bangga? Tidak, Put. Aku itu mendengar omongan kamu seperti itu, aku malu. Kamu sadar, pekerjaan kamu hanya penjual nasi. Iya. Gaji kamu gak seberapa. Oh, atau mungkin kamu mengungkapkan rasa cinta kamu terhadap diriku karena aku mempunyai mobil, karena aku mempunyai pick up. Hah? Enggak Mas. Udahlah, ngaku aja. Wanita seperti kamu itu mata duitan. Enggak kok Mas. Aku ngomong kayak gini tuh tulus dari hati aku, bukan karena Mas Vero punya mobil atau apapun itu. Cukup. Kamu jadi wanita jangan munafik. Wanita mana yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Karena hidup itu butuh makan, bukan butuh cinta. Ya aku Bodoh tahu kamu. Mas. Tapi Jangan mentang-mentang kamu bertamu ke sini, kamu mengungkapkan rasa cinta kamu terhadap diriku. Aku bangga. Aku tersentuh. Tidak. Aku merasa muak. Kamu gak pantas duduk di kursi rumahku. Kamu sini, berdiri. Supaya kamu sadar. Sadar ya. Mendengarkan parfum aku? Harum kan? iya Mas. Kamu beli parfum aja gak mampu. Syukur-syukur kamu menjual nasi bungkus ini cukup makan 1 hari. Aku kalau sama kamu cari untung. Aku dikira uang berjalan kamu. Hah? Ngerti kamu? Iya Mas. Sadar. Seharusnya kamu itu kalau cinta sama lelaki yang sederajat, kalau kamu sama aku bagaikan langit dan bumi. Banyak orang yang berkata-kata seperti itu. Masa kamu gak tahu? Punya telinga harus dipakai, ya? Iya kan aku cuma ngungkapin aja Mas. Tapi kalau Mas Vero nggak suka sama aku nggak apa-apa kok Mas. Mengungkapkan tapi gak dipikir dulu, Put. Mending kamu pergi aja, Put. Bikin emosi aja. Kalau aku darah tinggi nanti, aku bisa stroke nanti, Put. Stroke muda nanti. Mau aku sakit-sakitan. Enggak Mas, enggak. Ya udah aku permisi ya Mas. Pergi aja. Kamu gak pantas nginjak di rumahku. Sana pergi, ayo. Aku antarkan kamu. Enggak usah Mas, aku bisa pergi sendiri penjual kok. nasi bungkus sini. Lihat, di belakang kamu, rumahku masih baru. Semisal aku menikah dengan kamu, tamu undanganku itu merasa malu. Soalnya aku orang kaya mendapatkan calon istri seperti kamu yang penjual nasi bungkus. Hei, sayang, dari mana aja kamu? Kamu terlambat ya. Untung kamu datang. Kenapa sayang? Aku pengen memperkenalkan diri kamu terhadap wanita Wanita? yang di sebelah kananku ini. Oh, Sebenarnya aku sudah mempunyai pacar, Putri. Dan dia, sayang, dia udah mengungkapkan rasa isi hatinya terhadap diriku. suka sama pacar aku mbak. Ya ampun. Sayang, ada yang suka nih sama kamu. Kamu suka nggak? Kalau sebenarnya manusia mempunyai rasa suka itu wajar. Tapi aku harus gimana? Aku tidak bisa menerima kamu. Sedangkan kamu bisa melihat sendiri. Bola mata kamu itu pakai. Lihat pacarku. Penampilannya gimana? Udah dari segi penampilan, bukan isi dompet. Kamu pakai dasteran udah kayak ibu-ibu punya anak 3. Ya, aku kasih tahu kamu ya. Sampai kapanpun pacar aku tuh nggak bakalan suka sama kamu. Kamu ini bukan tipe pacar aku ya. Kamu ini harus merubah diri kamu dulu. Kamu itu harus
harus rajin-rajin perawatan biar kamu itu dilirik sama cowok. Nah. Kalau kayak gini, kamu tuh nggak usah modal pede aja. Tapi selain pede itu wajahnya juga harus pede dong, dirubah. Gak usah nangis, gak usah nangis. Kamu nangis supaya aku kasihan terhadap diri kamu, Putri. Enggak kok, Mas. Ingat, gak usah manggil emas-emas lagi. Aku gak sudi kamu manggil emas terhadap aku. Anggap aja kita itu tidak saling kenal. Ya, Udah sayang. cukup begitu ya. Kamu tahu, di desa ini aku orang terpandang, Put, bukan orang biasa. Ngerti kan? Iya, ngerti, Mas. Oh, kamu pengen mendekatiku supaya kamu dipandang juga. Udahlah, terima takdir kamu yang hanya menjual nasi bungkus. Gak usah nangis, pergi silahkan. Sana pergi. Sayang, Pergi sana. sayang, aku bersyukur banget ya. Aku bersyukur banget ya sayang punya kamu. Ya ampun, kamu sayang kan sama aku sayang. Aku lebih sayang terhadap kamu dan separuh nafasku untuk kamu. Hingga aku sesak nafas aku gak apa-apa. Karena separuh nafasku itu ada di kamu, sayang. Makasih ya sayang, aku juga bangga nih punya pacar kayak kamu. Nih, disukain sama cewek kayak gini. Ya udah kalau gitu aku permisi ya, Mas. Di atas peri ini aku sendiri. Jangan ketawa-tawa. Aku nggak mau tahu ya sayang, aku nggak suka, aku tetap cemburu. Gimana sih kamu kok bisa disukai sama cewek itu? Maafin aku yang aku tidak bisa melarang orang suka terhadap aku karena aku orang kaya. Emang kaya kamu itu kalau punya wajah itu harus lebih tua dikit sayang. Oke, Jangan sayang. kayak anak kecil kayak gitu ya. Oke, aku bakalan ke sawah supaya wajahku keriput dan aku tidak mau perawatan lagi. Bagus, kayak gitu dong. Iya. Nanti ke sawah itu sendirian, aku nggak mau tahu. Kamu pokoknya harus tampil, jangan kayak anak kecil lagi wajahnya itu biar ada keriput-keriputnya tuh sayang, Duh. Sayang, mukaku itu baby face sayang. Dan aku itu supir pick up andal. Baby face ya? Baby face. Iya, nanti tambah baby face lagi sayang. Kalau kamu itu rajin-rajin kasih duit ke aku ya. Iya gampang sayang. Masalah itu gampang. Ayo jalan. Yuk, nih sayang. Nih, aku udah isi bensin. Sayang, aku seakan-akan jadi supirnya kamu nih. Tiap hari aku yang ngendarain motornya kamu. Ya gimana lagi sih sayang? Hitung-hitung kamu tuh biar hitam, biar nggak ada yang suka sama kamu sayang. Udahlah sayang, aku itu tidak memperdulikan diriku itu disukai oleh orang lain. Yang terpenting aku sudah memiliki diri kamu. Kamu itu pujaan hatiku sayang. Iya dong. Mas Vero kenapa jahat banget sih? Aku kan cuma ngutarain perasaan aku. Kalau Mas Vero nggak suka sama aku ya udah nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu kan? Aku udah feeling sih. Pasti Mas Vero tuh nggak bakalan suka sama gadis penjual nasi bungkus kayak aku. Aku pikir Mas Vero itu baik. Tapi ternyata aku salah. Aku tadi udah ragu sih. Mending aku nggak usah ngungkapin perasaan aku kalau aku tahu endingnya bakalan kayak gini. Tapi kalau aku tadi nggak nemuin Mas Vero, aku juga nggak bakalan tahu kan sifat asli dia. Dan pasti aku sampai sekarang masih mendem perasaan aku buat dia. Aku nggak pantas ya, harusnya aku nggak pantas punya perasaan kayak gini sama Mas Vero. Kenapa aku sakit banget sih? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di
dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Apa sih? Iya Pak, ada apa? Bos saya ingin bertemu dengan Mbak. Apakah Mbak tidak keberatan? Bos siapa ya Pak? Aduh, ada apa ini Pak? Saya salah apa Pak? Tenang. Kalau Mbak tidak keberatan, saya bakalan mempertemukan bos saya dengan Mbak. Ya udah nggak apa-apa Pak. Aduh, ada apa lagi ya? Gimana? Ya, Bos. Saya tidak keberatan, Bos. Udah. Kenapa menangis? Gak apa-apa Pak. Maaf Pak, saya punya salah apa lagi ya Pak? Kamu nggak salah apa-apa kok. Cuma aja aku ingin bertemu aja sama kamu. Suara itu ini mas pemulung itu. Iya, ini aku. Wah, Dari ekspresi kamu menangis seperti itu, saya sudah tahu kalau kamu ditolak sama dia, kan? Ya, aku sudah berpikir seperti itu. Kalau pria bodoh tidak bisa melihat kebaikan dan ketulusan seorang wanita seperti kamu, memang benar-benar laki-laki itu sangat-sangat bodoh. Sudah, kamu jangan nangis. Oh ya, kita masih belum sempat berkenalan. Aku Ferry. Putri. Iya ya. Selama ini meskipun tiap hari aku ngasih nasi bungkus kan, aku cuma taunya kamu sebagai mas pemulung. Maaf ya. Tangan saya kapan dilepas? Kalau kamu mau pegang tangan aku nggak apa-apa kok nih. Tangan aku kotor. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa sih mas pemulung naik mobil bagus terus bajunya mewah kayak gini mas? Ceritanya panjang, tapi aku sudah menemukan tujuan dan jalan hidup aku. Tapi itu terserah orang itu mau atau tidaknya. Maksudnya? Aku kan sempat pernah bilang sama kamu, kalau kita suka dan mencintai seorang orang lain, kita itu tidak perlu takut untuk mengutarakan itu semua daripada kita pendam sendiri. Dan selama ini aku suka sama kamu, kebaikan kamu, ketulusan kamu, semuanya ada pada diri kamu semua. Aku nggak salah dengar nih, mas suka sama aku. Tapi semenjak aku mendengar curhatan kamu tentang pria itu, ya aku terpaksa untuk menutupi itu semua. Dan terakhir kali kita ketemu, aku sengaja untuk menyuruh anak buahku untuk ngikutin kamu. Ternyata feeling aku benar. Kamu dihina dan dipermalukan oleh dia. Laki-laki seperti itu tidak pantas kamu cintai. Kamu bukan untuk mencintai, tapi untuk dicintai. Dan aku mencintai kamu. Ini serius, aku nggak mimpi kan mas. Kamu nggak mimpi, walaupun ini sudah sore hari seperti ini, kamu nggak bermimpi.
Tapi aku yang rasanya kayak mimpi di Sini. Mungkin karena cuacanya di sini gelap, kita ngobrol di sana aja, biar kamu tidak merasa untuk bermimpi. Nah, kalau di sini masih terang. Gimana? Kamu sekarang masih merasa bermimpi? Udah enggak, Mas. Baguslah. Tapi kamu masih belum jawab pertanyaan aku. Aku cinta sama kamu. Dan kamu cintai orang lain kan? Tadinya sih aku emang suka sama cowok lain, tapi semenjak aku diperlakukan seperti itu, semuanya jadi hilang. Aku salah sih udah suka sama cowok kayak dia, padahal jelas-jelas ada cowok yang baik di depan aku. Wanita sebaik kamu dan setulus kamu gak pantas diperlakukan seperti ini. Kalau aku ketemu lagi sama cowok itu, udah aku tampar dia. Iya. Udah. Jawabannya, kamu mau kan jadi pacar aku? Bagus. Oh ya, mumpung hari udah sore, udah hampir gelap, gimana kalau kita pulang atau makan dulu? Pulang aja deh, makan di rumah aku ya. Boleh, masakan kamu enak. Iya. Yuk. Yuk.